tadinya sih terus terang saudara, saya lihat keadaan bypass kemarin, saya terus deg-degan loh saudara. Hari ini kita ibadah, ada yang datang enggak gitu. Ya. Karena sulit untuk mencapai ini toh. Tadi kan bermacet ria di situ tuh. Ya, tapi cuma selamat. Yusuf ya. Betul. Oh, hari Minggu ini ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Betul toh? Betul toh Minggu ini ulang tahun toh? Iya toh? Masih ingat saya. Saudara, hari ini kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Judulnya Iman dan Penderitaan. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Ini yang ketiga soalnya saudara. Sudah tinggal apa? Ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hari ini kita akan bicara tentang iman dan penderitaan. Slide kedua. Begini saudara. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat ke-10. Memang ya, kalau nggak dengar firman mana bisa punya iman. Tapi selanjutnya, iman kita bertumbuh karena penderitaan. Penderitaan yang kita alami. Jadi bagaimana caranya? Supaya dalam penderitaan justru iman kita makin tumbuh. Banyak orang dalam penderitaan imannya rontok. Belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius. Maka kita bisa menghadapi penderitaan dengan baik. Ya, matikan slide-nya. Jadi kenapa orang Kristen menderita? Karena kita hidup di dunia, saudara. Ya, nanti kalau sudah di surga, tidak menderita lagi. Tapi selama kita di dunia, dunia ini berdosa, dunia ini memberikan penderitaan. Kalau dunia memberikan kesenangan, kesenangan dari dunia itu selalu ada efek sampingnya. Efek sampingnya penderitaan, itu sudah pasti. Ya, dunia memberikan penderitaan. Lalu di samping itu juga sebagai orang Kristen, iman kita menyebabkan dunia menganiaya kita. Sehingga Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11, 12, 13, berbahagialah kamu kalau karena namaku kamu dianiaya, kamu menderita. Sebab upahmu besar di surga. Kurang lebih gitu ya. Ayatnya persisnya saya akan baca. Tapi pasti isinya seperti itu. Ya, memang dunia ini memberikan penderitaan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ya, kalau mereka membuat aku menderita, Yohanes pasal 16 ayat 1, 2, dan 3, maka dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, di dalam dunia ini juga kamu akan menderita. Tetapi kuatkan hatimu.
Sebab aku sudah mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Aku mengalahkan dunia, maka meskipun kamu menderita, kamu mengalahkan dunia. Tidak dikalahkan oleh dunia. Jadi saudara, dunia memang memberikan penderitaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Kristen meninggalkan Tuhan. Tujuannya supaya saudara dan saya meninggalkan Tuhan, lalu mengikuti dunia. Ya, aduh ikut Tuhan tidak enak, menderita, sudahlah, ada gereja-gereja, ada doa, ada apa, kita meninggalkan Tuhan. Itu yang dunia inginkan, dan penguasa dunia ini adalah iblis. Ya, dia ingin supaya dengan penderitaan kita rontok. Tapi yang benar, iman kita bertumbuh karena penderitaan. Ya, di pihak lain dunia bisa membuat iman kita runtuh karena penderitaan, tapi di pihak lain kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, Tuhan membuat iman kita tumbuh karena penderitaan. Saudara, sebetulnya prinsip ini adalah prinsip yang terjadi di mana saja. Ya, gini. Pendeta Crystal Cathedral di Amerika, dia mengarang sebuah buku, Tough Times Never Last, but Tough People Do. Masa yang sulit itu tidak akan bertahan lama, akan berhenti. Tapi orang yang tekun, dia akan tetap ada. Dia mengatasi semua penderitaan. Jadi pertumbuhan itu hasil dari tantangan, saudara. Orang yang tidak pernah mendapat tantangan, dia nggak bertumbuh. Pertumbuhan berasal dari mengatasi kesulitan. Orang yang tidak pernah menderita kesulitan, mana bisa bertumbuh? Kekuatan dan kelemahan kita terungkap melalui situasi yang menantang. Meskipun masa-masa sulit tidak bertahan selamanya, ketangguhan kita akan bertahan selamanya. Hasilnya, kita menjadi lebih tangguh saat mengatasi tantangan. Oleh karena itu, masa-masa sulit tidak akan bertahan lama, karena kita cukup tangguh untuk mengatasinya di dalam Tuhan Yesus. Saudara berada pada penderitaan, saudara sedang menderita kesulitan. Nah, ini kesempatan untuk bertumbuh menjadi makin kuat. Tapi juga kalau kita tidak ulet, tidak tekun imannya, ini juga keadaan yang menyebabkan kita ringsek, ngerti ringsek ya? Kita dikalahkan. Tapi minggu lalu kan sudah dengar firman iman yang mengalahkan dunia. Ya, di Komsel ada yang tanya, gimana sih artinya iman yang mengalahkan dunia? Ya ini saudara. Ya, meskipun sulit, tetap beriman pada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak dikalahkan oleh dunia yang dalam kesulitan berusaha memberikan kesulitan, berusaha untuk membuat kita jatuh dari Tuhan. Kalau di tengah, tadi sudah ngomong, gak ulangi lagi ya. Kalau dalam kesulitan iman kita jatuh, kita mundur dari Tuhan, maka dunia mengalahkan iman kita. Tapi kalau dalam kesulitan kita tetap tekun di dalam Tuhan, maka iman kita mengalahkan dunia. Jadi kalau nanti nggak datang gereja dibesukin, kenapa nggak datang? Aduh capek, saya susah terus nggak habis-habis, sampai kapan? Saya capek ke gereja. Nah ini namanya dunia mengalahkan imannya. Ya, dunia mengalahkan imannya. Tapi kalau iman mengalahkan dunia, mau sulitnya kayak apa, tetap di dalam Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kenapa Tuhan yang besar mau ditukar dengan dunia yang kecil? Kan aneh. Ya toh? Kalau kita punya Tuhan yang besar, jangan ditukar dengan dunia yang kecil. Dunia ini kecil, saudara. Ya, dunia ini kecil di alam semesta. Dunia ini tidak kelihatan. Ya, hanya satu planet yang sangat kecil, sehingga kalau dilihat dari skop lingkup alam semesta, dunia ini cuma sebesar debu. Gak kelihatan. Tapi Allah lebih besar dari alam semesta. Sebesar apapun kesulitan saudara, jangan tukarkan Tuhan yang maha besar dengan dunia yang kecil. Itu tukar-menukar yang gak seimbang. Ya toh, tukar menukar yang nggak seimbang itu, rugi nuker Tuhan dengan dunia,
ya, rugi besar. Jadi bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh dalam penderitaan? Belajar, ya, belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Slide berikutnya. Ya, langkah pertama itu tetap beriman. Apa yang kita imani? Tuhan sanggup melepaskan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Ya, Paulus itu mengalami penderitaan dan sengsara dalam pelayanannya di Antiokhia, Listra, dan di Ikonium. Dan bukan cuma Paulus, tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami penderitaan. Bukan cuma tokoh-tokoh nabi-nabi, raja-raja yang takut sama Tuhan juga mengalami penderitaan. Pemimpin-pemimpin bangsa juga mengalami penderitaan. Ayub itu bukan nabi, Ayub itu pemimpin bangsa. Ya, Ayub itu pemimpin bangsa, dia menderita. Ya, Daud itu bukan nabi, tapi raja. Dia juga menderita. Ya, jadi orang-orang yang saleh itu menderita itu memang, ya. Jadi kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Tolong ini dicamkan, saudara, ya. Apa yang dialami Paulus itu memberi penegasan kepada kita. Namun ada satu hal yang pasti terjadi. Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kita. Ya. Matikan slide-nya. Kita kan punya nyanyian dulu, ya, sudah suwe nggak dilakukan, jadi mungkin lupa. Tapi ada juga yang mirip mungkin, ya. Dia sanggup, Yesus sanggup, ya, ada tuh, ya, melakukan perkara yang besar. Mungkin sudah lama, kayak kemarin itu cari di Google, tak googling nggak ketemu juga, ya. Jadi karena mungkin sudah lama nggak dinyanyikan, nggak ada yang upload di YouTube, atau saya yang salah nyari, ya. Terus, saudara, jangan dilupakan, ya, Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala masalah kita, ya. Tuhan sanggup melepaskan, nggak peduli masalah sudah besar kecil, tetap Tuhan akan sanggup melepaskan masalah kita dari masalah. Bentar. Ya, pegang ini. Jangan tukar Tuhan yang sanggup dengan dunia yang tidak sanggup. Saudara, kalau dunia memberi jalan keluar, sudah itu dilepas tangan. Ya, yang diberi jalan keluar ini masuk kepada kebinasaan. Dunia melepas tangan, memang itu keinginannya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lepas tangan, saudara-saudara, Dia sanggup menjaga kita. Ada satu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7, Rasul Paulus bilang gini, sebab aku tahu siapa yang aku percayai. Siapa yang sudah dipercayai? Siapa yang sudah dipercayai? Yesus. Dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada akhirnya. Saudara dipercayakan dengan keluarga. Tuhan sanggup menjaga keluarga saudara kalau saudara tetap beriman. Saudara dipercayakan dengan pekerjaan. Tuhan sanggup menjaga pekerjaan saudara sehingga saudara bisa tetap bekerja meskipun mungkin di rongrong sana sini. Apa saja, ya, apa saja saudara bisa percayakan kepada Dia, ya. Bisa percayakan kepada Dia dan Dia sanggup menjaganya. Meskipun kesulitan setinggi gunung sekalipun. Ya, meskipun kesulitan setinggi gunung, seluas lautan, Tuhan lebih dari tinggi dari gunung dan lebih luas dari lautan. Ya, camkan ya, jangan mundur dari Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, ya, jangan mundur, karena iman ini bertumpu pada Tuhan yang sanggup, ya, bukan Tuhan yang mungkin, tapi Tuhan yang pasti sanggup. Yang kedua, tetaplah berpegang pada kebenaran.
2 Timotius 3 ayat 14. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kita tiap minggu atau seminggu, mungkin ada yang sebulan sekali ke gereja, terserah lah. Pokoknya saudara hadir di gereja, saudara diajar tentang kebenaran, ya, tentang takut akan Tuhan, tentang hal-hal yang menyenangkan dari Tuhan. Ingat itu semuanya. Jangan dilupakan. Kenapa kita dalam penderitaan harus berpegang kepada kebenaran? Karena penderitaan biasanya menawarkan pada seseorang, dunia itu yang menawarkan ya, jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal-hal lain di luar kebenaran. Slide berikutnya. Jika kebenaran dari Tuhan betul-betul dipegang dan diyakini, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkannya. Meskipun berat, memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar tetap memiliki iman, ya, yang teguh kepada Tuhan Yesus. Berpegang pada kebenaran itu sulit. Sulitnya seberapa? Sangat sulit. Kenapa? Karena dunia itu menawarkan jalan keluar yang kelihatannya mudah. Ya, ini kan semua pada kesulitan, gak semua dah ya. Tapi saya rasa dari antara kita banyak yang menderita kesulitan dalam hal keuangan, ekonomi ya, dalam hal ini itu. Dunia punya solusi yang mudah, saudara-saudara. Apa? Utang. Ya toh, kalau solusi dunia itu utang, ya, utang kan bisa dibayar plus bunganya. Itu kan membuat orang sudah jatuh tertimpa tangga. Gak bayar, dubur-bur sama debt collector. Itu solusinya dunia. Ya, biar saya nggak bosan-bosan ngomong soal ini karena ada jemaat-jemaat yang sudah diomongin tapi tetap nggak mau nurut. Apa? Pinjol. Kalau sudah kelabakan baru apa? Ya, di Bandung ada seorang hamba Tuhan pendeta stroke. Kenapa? Pinjol. Iya. Saudara, dunia menawarkan jalan yang kelihatannya mudah. Kan tinggal nomor HP ya ditanya. Nomor HP-mu sudah berapa lama? Berapa lama nomor HP-nya? 10 tahun. Wah, kamu bisa pinjam 100 juta. Sekarang juga cair. Kan enak megang uang 100 juta langsung. Tapi membayarnya kan belenger. Itu cara dunia, saudara. Ya, saudara harus ingat, orang Kristen tidak boleh berhutang, itu kebenaran. Jangan kamu berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Roma 12, Roma 13 ya. Baca cari situ ayatnya. Ayatnya itu ayat berapa itu lupa saya. Ayat 7 kalau nggak salah ya. Ayat 8. Pasalnya 11, 13. Ingat itu ya. Karena sistem ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi di mana orang berhutang. Tapi anak Tuhan pegang sistem ekonomi kerajaan Allah di mana engkau diberkati bukan utang. Ya. Itu cara dunia itu utang itu. Ya, cara dunia utang itu. Lalu apa ya? Saya tuh lupa di ibadah pertama, kedua atau ketiga yang saya cerita ini. Sakit, tak sembuh-sembuh. Ya, mau operasi tulang punggung itu bisa ratusan juta. Ya, tulang punggung mahal, saudara. Kecuali pakai BPJS. BPJS-nya diurus ya. Nggak mandar no saudara sakit, tapi harus punya. Ratusan juta sudah kalau operasi tulang punggung itu. Nah, saya ketemu teman jalan ini. Dokter katanya, dokter waktu itu sakit punggungnya, iya. Dia apa yang dioperasi? Apa sih kan banyak, dokter iya banyak. Terus saya sakitnya ke dokter tuh, sembuh. Saya bawa ke sana ke Majalengka, saya datang orangnya, pada ketiga kali sih cerita ya. Orang bilang di situ bisa sembuh sih dokter. Cuma tempatnya serem. Jadi saya masuk situ, saya bilang, Tuhan Yesus saya pengen sembuh, saya tolak iblisnya. Kan gak bisa gitu caranya. Kan gak bisa gitu caranya. Terima kesembuhannya, terima iblisnya. Dan terima iblis jalannya satu, ke neraka. Jangan ikut
cara dunia. Ya. Meskipun yang ngasih pendeta juga, jangan dituruti. Wong saya ini pernah dikasih jimat sama pendeta. Untuk ngusir setan. Pendeta ini. Di Kalimantan sana saya dikasih jimat. Ini nggak ada orang Kalimantan ya, Pak Wanto nggak datang ya. Nah, mau dipanggil suruh doain malah ngasih jimat. Gampang ini dokter, taruh ini katanya. Saya bilang Pak Pendeta, saya manggil ke sini itu untuk doain bukan minta jimat. Ya, tapi ini karena ngasih ya sudahlah saya terima tapi nanti jangan tanya ya. Berakhir di mana saya bilang. Sekarang doa yuk. Saya buang di hutan. Karena belakang rumah saya dulu hutan. Saudara, jangan kebujuk ya. Saya sering dibujuk. Itu pendeta ini begitu, pendeta itu persetan. Saya bilang mau pendeta ini begitu, pendeta itu begitu. Ya, yang saya tanya Tuhan Yesus bagaimana? Ya, kasar ngomongnya persetannya. Masa bodoh lah. Dia pendeta ini, pendeta itu, pendeta besar, pendeta kecil, mau begini begitu masa bodoh. Yang perlu Tuhan Yesus bagaimana? Kalau Tuhan Yesus bagaimana berarti pegang kebenaran. Ya, jadi ada yang bilang, aduh lama kalau tunggu pertolongan dari Tuhan, kalau pakai jalan saya kan gampang. Yo gampang. Saudara doa minta uang 1 miliar mungkin Tuhan tidak pernah ngasih loh saudara. Ya, iya toh. 100 juta aja mungkin Tuhan nggak pernah ngasih toh. Tapi kalau apa namanya? SIM cardnya sudah 20 tahun, 100 juta mah gampang. Sekarang juga dapat. Tapi membinasakan. Yang pasti kalau sudah minta dari Tuhan, Tuhan bilang, aku memeliharakan engkau. Kau pasti akan lewat dengan selamat. Ya, jadi pegang kebenaran ya. Jangan ikut nasihat dunia. Kalau minta konseling sama yang ngerti. Ya, konseling sama yang tahu isi firman. Apa yang harus dilakukan. Jadi, saudara-saudara ini perlu bagi kita ya untuk pegang kebenaran. Jangan tertipu. Dunia ini penipu dan penjahat. Ya. Lanjut dengan slide berikutnya. Lalu yang ketiga, tetap bertumbuh dalam kitab suci. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Di ayat yang ke-15 Rasul Paulus bilang kepada Timotius gini, ingat ya dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci. Kemudian dalam ayat yang ke-16, segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, di tengah penderitaan yang terjadi, kita memerlukan kekuatan rohani dari relasi, hubungan kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Tuhan memberi nasihat, konseling yang paling bagus itu dari Tuhan. Iya, kalau saudara membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, itu artinya saudara sedang konseling sama Tuhan. Kurang lebih gitulah ya. Ya, artinya saudara sedang konseling sama Tuhan. Kalau saudara konseling, yang saudara terima apa? Nasihat toh? Betul. Nasihat. Ya, ada orang yang konseling itu gini, saya itu bla 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 bla, bener nggak saya Pak John? Bla 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 bla, bener nggak saya Pak John? Mau pusing kalau konseling orang gini. Ya, saya sudah jadi hakim. Ya, saya sudah jadi hakim toh. Ya, lagi ribut sama suaminya atau lagi ribut sama istrinya, konseling, ya mau konseling. Masa saya begini bla 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 bla. Saya kan betul ya, bla 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 bla. Saya kan betul. Saya mau ngomong apa? Ya. Konseling itu untuk menerima nasihat. Kalau saudara baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, itu saudara konseling pada Tuhan. Saudara akan menerima pendidikan. Ya, istri saya itu sakit lututnya itu, ke dokter. Atau jangan yang bulan kemarin kan dia sakit. Nah, dia sakit terus saya bawa dia ke dokter Daniel. Dari rumah sakitnya di Siloam, tapi kontrolnya saya ke dokter Daniel di PAD.
Gak diobati, cuma dididik. Dokter Daniel ini antik ini, tapi betul saya pikir, saya dengar. Ini ibunya bla 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 bla, nggak diobati saudara, cuma dididik. Tapi kalau pendidikan itu diikuti, ya sehat-sehat saja. Ya sehat-sehat saja. Dia bilang, ini ya Bu ya, manggil Bu atau Tante? Ini Tante ya, Tante tuh makannya harus begini, ini Tante harus begini, harus begini, harus begini. Terus kan dikasih obat. Dikasih obat satu ya, tapi bukan untuk itunya saja. Tapi ini, gak usah Tante obat mahal-mahal buat apa katanya. Saya tuh kalau sakit mah kasih pariet ya, gak usah itu mahal sekali percuma katanya. Jadi gimana? Tante itu mesti bla 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 bla, dididik. Ya, nah saudara-saudara, itu dokter yang pinter. Kalau dokter yang gak pinter kayak saya gini, sakit apa? Bla, ini obatnya. Ini obatnya. Itu gak pinter. Kalau yang pinter itu mendidik pasiennya. Mendidik pasiennya supaya tidak sakit. Kan enak. Jadi bayar dokternya mahal, obatnya murah. Tapi sudah itu gak usah obat lagi. Lebih rela lagi tuh. Ada orang yang ngomel. Dokternya 500.000, obatnya cuma 50.000. Loh, yang penting sembuh toh. Yang penting sembuh toh. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara itu dididik. Slide-nya, saudara-saudara. Ya. Saudara itu dididik. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar atau mendidik. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah, ini banyak orang tidak mau. Memperbaiki kelakuan kita. Ya, kita dilengkapi untuk tiap-tiap perbuatan baik jika menghidupi firman Tuhan meskipun pergumulan dan masalah sedang kita hadapi. Ya, saudara-saudara, baca firman Tuhan itu jangan cari ayat berkatnya saja. Banyak orang ribut dengan ayat berkatnya. Ayat berkatnya dan berkatnya tidak akan terwujud dalam kehidupan saudara kalau yang penting 3 hal ini tidak diperhatikan. Dididik, dinyatakan kesalahan, ya toh, diperlengkapi untuk perbuatan yang memperbaiki kelakuan. Itu penting, saudara. Itu di atas segala-galanya itu, ya. Kalau 3 hal ini ada, ya berkatnya mengalir. Ya berkatnya mengalir. Jadi ini kan apa pria, apa remaja, apa ibu-ibu, apa guru sekolah minggu, apa lagi, apa anak sekolah minggu, harusnya jemaat ini rohaninya luar biasa semua. Tapi mungkin ada kekurangannya. Bacanya untuk target, apalagi kalau 5 pasal. Apalagi kalau 5 pasal, kan banyak toh. Kita tuh keburu nonton drakor sih. Ya, jangan ketawa, saya sendiri, saya sih bukan drakor lain. Saya sih bukan drakor lain lah. Ya, tapi itu satu fakta, saudara. Satu fakta. Jadi, mari, kalau baca, mulai pikirkan. Dalam pembacaan hari ini, Pak Edi hari ini, apa Bapak, saya belum baca soalnya. 9-10 Yohanes ya? Ya betul toh? Berarti kemarin saya baca. Saya belum lupa. 10-11. Oh berarti bodoh lupanya. Mestinya tanya sama Diki ya. Saya enggak izin ini. Bodoh izin ya Pak Edi. Pendetanya sama ketuanya lupa. Nah begini. Yohanes 10. Apa ya pengajaran yang saya dapat gitu loh dibaca toh. Domba-dombaku mengenal suara gembala, ya toh? Domba mengenal suara gembala dan mengikuti gembala. Mengenal suara gembala dan mengikuti gembala. Itu pendidikan toh? Oh, jadi saya mesti mendengar suara Tuhan Yesus. Lalu saya mesti ikuti. Hasilnya apa lah? Itu baru janjinya. Domba-dombaku yang di dalam penggembalaanku tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, jangan janjinya toh. Depannya juga dilihat. Ya toh, itu kan satu rangkaian. Mendengarkan suaraku, mengikuti aku, lalu tidak akan binasa selama-lamanya. Pendidikan toh. Lalu tanya gini, kalau saya tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau ikuti Tuhan, gimana? Tidak digembalakan Tuhan toh?
saya tidak mau mendengar suara Tuhan, saya tidak mau mengikuti Tuhan, saya kemana? Ke dunia toh? Digembalakan setan toh? Kalau binasa salah dewek toh? Nah, kalau binasa salahnya sendiri toh? Pilihan sendiri. Jadi hari ini bapak-bapak yang baca Injil Yohanes pasal 10 ya, kurang lebih pelajarannya seperti itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku menjaga dia, tidak akan binasa. Tapi kalau nggak mau mendengarkan, nggak mau mengikuti, lalu ada di mana? Lalu ada di mana? Bersama dengan Tuhan tidak? Kalau nggak bersama Tuhan, Tuhan jaga enggak? Kan salah dewek. Kan salahnya sendiri. Saudara-saudara, perlu kita ya cari yang diajarkan. Kedua, baca firman Tuhan, nyatakan kesalahan. Oh, Tuhan, izin aku. Ternyata saya salah di sini tuh. Lalu kalau kesalahannya dinyatakan, jangan marah. Buruk muka cermin dibelah, ngerti nggak? Ini cermin ya, saya sudah, ini alis saya kan jelek. Tak potong-potong, tetap jelek. Potong-potong, tetap jelek. Potong-potong, tetap jelek. Lalu saya marah, cermin ini tak pecahkan, nggak boleh. Ya, yang betul kan datang ke salonnya toh. Ini alisku itu tolong dirapiin. Hasilnya kan benar. Nah begitulah saudara, kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi kalau dinyatakan kesalahan, jangan marah. Ya, jangan marah. Supaya apa? Kita memperbaiki kelakuan. Supaya kita memperbaiki kelakuan, jangan mulai dulu sampai sekarang podo gitu. Ya kita mesti berubah toh. Kita kan mesti berubah. Ya, ada yang berubahnya cepat, ada yang berubahnya lambat, tergantung lah ya. Nah, ada banyak, ya pokoknya kita mesti berubah. Ya, saya tuh tahu saya mesti berubah ngomongnya, tapi nggak ada yang ingatkan ya, bagaimana saya bisa berubah. Ya toh, saya salah. Istri saya cuma ngomong, Papa tuh kalau ngomong sinis. Tapi sinisnya di mana nggak bisa ngomong. Saya bisa memperbaiki enggak? Nggak bisa toh. Nah, cucu saya pinter, seminggu di rumah toh, bergaul sama saya. Minggu lalu tak antar pulang. Di kamarnya dia itu ada mesin jahit. Saya bingung, ini mesin jahit siapa yang make gitu ya. Tapi nak mikir kalau nggak ada yang make diminta, enggak. Saya coba mikir, mesin jahit ini siapa yang make? Cil, tak bilang, Mama jahit pakai mesin itu. Bener tuh saya tanya Jawabnya lebih bener lagi. Iyalah, masa jahit pakai mesin yang mobil? Waduh, saya jadi, ikilah omonganku gitu ya. Baru sadar saudara. Baru sadar. Nah, orang itu harus dikasih tahu, baru dia sadar. Kalau nggak dikasih tahu, mana bisa dia sadar? Enggak lah dikasih tahu ngamuk, yang namanya bebal. Ya toh? Kalau dikasih tahu salahnya marah kalau dikasih tahu salahnya namanya bebal. Orang bebal nggak bisa diapa-apakan. Jadi saya keluar, saya ketawa sama istriku. Mama, ngomongnya Icili persis ngomongku. Tapi batinku ya, aku harus rubah. Aku harus rubah. Ya, dia tuh suka ngomong, saya tuh ngomongnya sinis, tapi nggak pernah ngomong sinisnya di mana gitu. Tapi Priscilla langsung kasih contoh yang nggak benernya. Tapi mungkin masih diulangi lagi, nggak tahu. Seminggu ini Amos ketemu saya ngomong sinis belum? Belum? Sudah? Sudah belum? Jujur aja. Saya udah ngomong sinis belum? Nah, itu harus dirubah di dalam Tuhan. Ya, harus dirubah dalam Tuhan. Entah kita gagal, entah kita berhasil, tapi kemauan untuk berubah itu harus dimiliki. Sehingga setiap orang kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan iya. Setiap orang kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sudah berbuat baik belum? Saudara-saudara, ini kan kalau siang gini sudah bebas waktunya. Kalau udah bebas itu. Nah, saudara, setiap orang kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Ngerti perbuatan baik toh? Nah, bagaimana kalau ada anggota gereja janda ya yang harus menjual diri untuk memberi makan anak-anaknya?
Pertanyaan saya, gerejanya ada di mana? Kan gitu. Gereja harus ada untuk orang yang menderita. Gereja harus ada untuk orang yang miskin. Gereja harus hadir dalam kehidupan orang yang tidak bisa makan. Kalau Sri Mulyani aja ngomong kemarin, negara kan harus hadir ya, betul. Di wawancaranya dengan hakim ya toh, negara harus hadir memberikan ini, kan gitu. Nah, gereja harus hadir. Gereja harus hadir. Nah, di kemudian hari orang ini bergabung dengan gereja ini dan dia berhenti. Saya bersyukur loh, dia berhenti. Ya, dia berhenti. Kami usahakan dia bekerja, dapat penghasilan sedikit-sedikit, dan di kemudian hari dia menikah. Sekarang mati, ditabrak. Suaminya datang waktu istrinya mati, dia bilang, istri saya mati, Pak Pendeta. Kenapa? Nyabrang ditabrak. Apa begitulah, saudara. Yang saya bilang gini ya, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Di mana-mana saudara bisa berbuat baik. Gereja hadir bagi orang yang sedang menderita. Memberikan penghiburan kepada orang yang perlukan penghiburan. Tapi untuk domba yang ikut suara gembala. Oh, dombanya minggat ya susah toh. Ya toh, dombanya minggat mau apa? Ya toh. Hadir di tengah orang yang butuh makan. Tapi kalau orang butuh utang, nggak dikasih. Karena Tuhan melarang. Satu hari, itu saya ini, biar ya, satu kali ada orang sakit, saudara. Di hotel depan itu. Tidak ada yang ngurusin kelihatannya. Itu saya ini tiap pagi, masak sendiri dia. Masak sendiri, kemana gitu? Dibawa ke hotel depan itu. Dikasihkan orang itu, disuruh makan. Ya, tapi kalau siang malam nggak dikasih dia, nggak tahu siang malamnya gimana. Tapi paling banyak pagi dikasih. Saudara, untuk berbuat baik ada di mana? Terus terang, harganya berapa sih? Nah, seberapa? Telur 1, kadang miswa 1, ya. Harganya berapa? Nggak sampai ceban. Mungkin cuma 5.000. Atau di bawah itu kali. Tapi perbuatan baik harus dilengkapi untuk berbuat baik. Salah satu hal adalah belas kasihan. Kalau orang itu mau bergantung pada manusia, salah dewek. Gitu. Kita kan melakukan belas kasihan, tapi orang itu harus diajar juga untuk bergantung pada Tuhan. Belajarlah saudara, ya, mendengar firman, cari kehendak Allah, dididik, diubah kalau bersalah, lalu kelakuannya diperbaiki. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Meskipun menderita, bisa berbuat baik. Betul tak? Pak John Rusli itu sakit ginjal parah. Tegal tuh. Aneh, orang itu kalau sakit mesti barengan saya. Nah, ngomong-ngomong, saya diopname di Siloam, dia diopname di Medistra. Saya kena COVID, dia kena COVID. Barengan terus. Nah, terus dia cerita. Saya opname, sakit, badannya bengkak semua. Tapi ada kesempatan untuk berbuat baik pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Memperkenalkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Dalam setiap keadaan ada celah untuk berbuat baik. Karena kita dilengkapi untuk berbuat baik. Kalau gereja tidak hadir di tengah orang yang menderita, itu namanya arisan. Kenapa gitu? Sebab Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan datang dari mana? Dari gereja. Yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Paham dah? Jadi, saudara, ini iman yang bertumbuh. Iman yang mengalahkan ya, paham ya? Ya, jangan bilang, iman mengalahkan dunia, dunia tidak berbuat apa-apa, kenapa harus dikalahkan? Karena kita tidak paham yang dimaksud dengan dunia itu apa. Ya, karena nggak paham yang dimaksud dengan dunia itu apa.
Ya, sekarang paham ya. Sekarang paham ya. Bertumbuh di dalam penderitaan. Makin kuat di dalam Tuhan. Ya, masa sulit tidak akan bertahan selamanya. Tapi orang yang tekun di dalam Tuhan, dia sampai kekal ada. Berkemenangan. Mari kita akhiri ibadah kita. Belum. Kita perjamuan kudus dulu. Sorry, salah ngomong.